Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring ini, khususnya pada mata pelajaran IPA. Walaupun belajar di rumah, saya berharap kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini, tentunya di bawah pengawasan orang tua tercinta. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang reproduksi pada manusia dengan submateri pembelahan sel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, mengemukakan 3 alasan penting pembelahan sel. 2. Membedakan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. 3. Menjelaskan fase-fase pada pembelahan mitosis. Yang keempat, menjelaskan fase-fase pada pembelahan mitosis. Apa itu sel? Kita sudah mempelajarinya di waktu kelas 7 semester pertama ketika kita membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Di situ dikatakan bahwa sel merupakan bagian yang terkecil dari makhluk hidup dan selalu mengalami pembelahan sehingga membentuk suatu jaringan. Mengapa sel itu membelah dan bagaimana proses pembelahannya, kita akan membahas di video ini, dan budayakan menonton video sampai tuntas agar kalian tidak gagal paham. Tiga alasan penting mengapa sel itu mengalami pembelahan. Alasan yang pertama adalah pertumbuhan. Contohnya, pertumbuhan manusia dari kecil menjadi besar. Yang kedua, alasan perbaikan atau mengganti sel-sel yang sudah rusak. Misalnya, kalau terjadi luka, maka luka itu secara otomatis akan menutup. Mengapa secara otomatis menutup? Karena adanya pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel yang rusak tersebut. Yang ketiga adalah alasan reproduksi. Tentu ini berhubungan dengan proses pematangan sel kelamin pada setiap makhluk hidup. Menurut teori sel, semua sel yang hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ini adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan pada pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, pembelahan mitosis mempunyai karakter sama dengan sel induknya secara genetik. Pada pembelahan meiosis
sel anakan mempunyai karakter yang tidak sama dengan induknya secara genetik. Yang ketiga, pembelahan mitosis. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anakan atau individu baru memiliki kromosom haploid atau N. Haploid merupakan kromosom yang tidak berpasangan. Yang berikutnya, pada pembelahan mitosis, pembelahannya berlangsung dalam satu tahap. Sedangkan pada pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tahap. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Sedangkan pada pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin saja. Bagaimana pembelahan mitosis dan meiosis terjadi? Pada dasarnya, pembelahan baik pada pembelahan mitosis maupun pada pembelahan meiosis itu mengalami 4 fase, yaitu pertama ada fase profase, ada fase metafase, yang ketiga fase anafase, dan yang keempat adalah fase telofase. Cuma bedanya pada pembelahan mitosis hanya berlangsung satu tahap pembelahan saja. Sedangkan pada pembelahan meiosis terdiri dari 2 tahap pembelahan, yaitu tahap meiosis pertama dan tahap meiosis kedua. Untuk lebih memahami tahap-tahap atau fase-fase pembelahan, sebaiknya gunakan tips ini. Biasanya saya menggunakan kata impromat. I interfase, profase, M adalah metafase, A anafase, dan T adalah telofase. Jadi impromat. Saya menjelaskan tentang interfase. Setelah terjadi pembelahan sel, untuk membelah selanjutnya, maka sel itu memasuki yang namanya fase istirahat yang biasa disebut dengan interfase. Pada tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis. Kita ketahui bahwa pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada pembelahan mitosis, pada fase profase terdapat 2 fase, yaitu profase pertama dan profase kedua. Pada profase pertama dimulai di mana sentrosol akan membelah menjadi 2 sentriol dan terdapat benang-benang kromatin, dan di dalam inti sel ada yang namanya kromosom. Selanjutnya pada profase kedua ini sentriol itu saling menjauhi dan menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom mulai menebal dan membran inti sudah mulai memudar. Kemudian masuk ke tahap prometafase. Prometafase ini merupakan gabungan antara profase akhir dan prometafase awal. Apa yang terjadi di sini? Pada prometafase, gelondong-gelondong
pembelahan sudah terbentuk dan sentriol sudah berada pada kutub yang berlawanan serta kromosom sudah berpasangan. Pada fase metafase ini, kromosom yang sudah berpasangan tadi pada fase prometafase akan berada tepat pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Tahap fase berikutnya adalah fase anafase. Pada fase anafase, kromosom akan saling berpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Pada fase telofase ini, sel sudah akan memulai pembelahan atau bersiap untuk memulai pembelahan, sehingga terbentuklah sitokinesis yang akan membelah sel itu menjadi dua anak. Perlu diketahui bahwa anakan yang dihasilkan itu sama persis dengan induknya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tahap pembelahan sel secara meiosis. Pada dasarnya, fase-fase pada pembelahan meiosis ini sama dengan fase-fase pada pembelahan mitosis. Cuma pada pembelahan meiosis terjadi dua kali pembelahan, yaitu pembelahan meiosis pertama dan pembelahan meiosis kedua. Profase pertama. Pada profase pertama ini, sentriol menuju ke kutub yang berlawanan. Kromosom sudah mulai menebar dan berpasangan, dan membran inti sudah mulai memudar. Berikut adalah metafase pertama. Pada metafase pertama, kromosom berada tepat pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga adalah fase anafase pertama. Pada anafase pertama ini, kromosom yang homolog saling berpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Fase yang keempat adalah fase telofase pertama. Pada telofase pertama ini terjadilah pembelahan sel, di mana anak yang dihasilkan adalah jumlah kromosomnya 1/2 dari induknya, yaitu dari 2N atau diploid menjadi N atau haploid, sehingga pembelahan meiosis pertama ini disebut pembelahan reduksi. Kenapa? Karena terjadi pengurangan kromosom dari 2N menjadi N atau dari diploid menjadi haploid. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pembelahan sel secara meiosis, yaitu meiosis 2. Kalau pada pembelahan meiosis pertama, kita berbicara tentang pemisahan kromosom homolog. Tetapi pada meiosis kedua ini, kita akan bicara tentang pemisahan kromatin. Hasil pembelahan pada meiosis pertama, yaitu dua anak yang bersifat haploid, akan mengalami pembelahan pada meiosis kedua. Profase 2. Pada profase kedua ini, membran inti sudah memudar. Sentriol menuju ke kutub yang berlawanan serta kromatid sudah berpasangan. Metafase 2. Pada metafase kedua, yaitu kromatid berada pada bidang pembelahan. Fase anafase 2, yaitu di mana
kromatid berpasangan tadi saling memisahkan diri dan menuju ke kutub yang berlawanan. Terakhir adalah fase telofase 2. Pada telofase 2 ini, masing-masing sel membelah menjadi 2 sehingga menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Pembelahan meiosis 2 ini sebenarnya adalah pembelahan mitosis juga, karena tidak ada pengurangan kromosom, yaitu dari induknya haploid menghasilkan sel anakan yang juga haploid.